Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan saya Rifka Putriana Simamora dengan NPM 223410233 dari kelas 6 MF. Saya akan menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta linear linear regresi linear berganda. Saya sudah memindahkan data dan saya sudah mentotalkan dari total LOY, total KP, total KL, dan total KPS. Selanjutnya kita uji validitasnya. Kita pergi ke korelat, pilih bivariat. Kita pindahkan LOY 1 sampai LOY 8. Lalu total LOY-nya jangan sampai lupa. Kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama mulai dari KP1 sampai dengan KP6. Lakukan pola yang sama, total KP jangan sampai lupa, lalu OK. Lakukan hal yang sama sampai keempatnya terisi. KL1 sampai KL10, serta total KL. Terakhir, KP1, KP1 sampai 6, jangan lupakan total KPS. Kita ketik OK. Langkah selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Kita ke regression, pilih linear. Salah guys. Kita ke scale, ke reliability. Kita pilih LOY 1 sampai 8 tanpa mengikutkan total LOY. Jangan lupa pilih statistik dan centang scale dan scale item delete. Lalu kita ketik OK. Kita lakukan pola yang berulang. Oke. Selanjutnya yang ketiga, reset. Jangan sampai lupa mencentang scale dan scale if item delete. Akhir. PS. Scale if item delete. Lalu kita ketik OK. Sudah. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita menghitung linearnya. Dependent itu kita pilih dari paling akhir di data berikut, yaitu total KPS. Independennya itu ada total LOY, total KP, total KL, kita pindahkan ke independen. Lalu kita klik plots, centang histogram dan normal probability. Lalu ke save, kita pilih yang paling atas. Masih. Maaf guys, ada kesalahan. Standar visit. Lalu kita ketik OK. Lalu kita pastikan, maaf guys, kita pastikan datanya sudah ada. Setelah itu, kita ke non-parametric
tes, kita pilih legacy dialogs, sample KS, kita pilih standard residual. Kita pastikan semua normal, lalu oke. Selanjutnya kita ke linear lagi. Lalu kita pastikan statistiknya, kita pilih collinearity diagnosis. Oke. Maka inilah data yang saya peroleh. Ini adalah pendahuluan yang saya lakukan. Uji validitas ini bertujuan untuk uji validitas dihitung menggunakan person product moment, sedangkan reliabilitas menggunakan metode Cronbach alpha untuk mengetahui konsistensi internal instrumen. Uji asumsi klasik itu terdiri dari data pada taraf signifikasi 5% untuk melihat pola distribusi. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel KP, KL, dan KPS. Uji validitas bisa kita lihat dari LOY 1 sampai LOY 8 itu dinyatakan valid. Begitu juga KP1 sampai KP6 dinyatakan valid. KL1 sampai KL10 valid. KPS1 sampai KPS6 dinyatakan valid. Di reliabilitasnya, keempat variabel itu dinyatakan reliable atau andal karena nilai Cronbach alpha pada setiap variabel itu ternilai dari nilai standar sebesar 0,6. Lalu uji asumsi klasik, pertama uji normalitas alpha 5% bisa kita lihat dari data di sini. Dia dikatakan angka signifikasi karena lebih besar dari 0,05. Maka nilai residualnya dikatakan berdistribusi normal, sehingga sesuai kriteria pengujian hipotesis 0 HO diterima. Selanjutnya bisa kita lihat ya di uji multikolinearitas. Inilah tabelnya. Yang saya simpulkan, variabel loyalitas konsumen mengalami masalah multikolinearitas, sementara variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan tidak, karena keduanya telah memenuhi kriteria toleransi lebih besar 0,10% dan VIV lebih kecil 10. Yang ketiga, uji regresi linear berganda. Yang pertama, koefisien determinasi, bisa kita lihat sendiri. Yang R-square-nya R square-nya memperoleh 6,4% dan R-nya memperoleh 0,929. Maka nilai R square sebesar 0,864 atau setara dengan 86% ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu menjelaskan sebesar 86,4% variasi yang terjadi pada variabel dependen. Yang kedua, fungsi regresi linear berganda. Y sama dengan min 6,642 ditambah 0,505x1 tambah 0,158x2 tambah 0,074x3. Maka di konstantanya min 6,642, loyalitasnya bisa kita lihat sendiri, kualitas produk, kualitas pelayanan. Uji hipotesis parsial sebesar 10% bisa kita lihat. Di simultan juga bisa kita lihat. Kesimpulannya bisa kita lihat juga. Karena keterbatasan waktu, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata dan kekurangan yang tidak sengaja atau tidak sengaja saya lakukan. Terima kasih. Shalom.